Episode 30. Kisah Naira menikahi jadi yang kedua. Flashback on. Beberapa menit sebelumnya, Kenzo yang sudah berada di mobil bersama Jimmy mengambil kotak yang berisi handphone keluaran terbaru dari perusahaan miliknya. "Tuan, bukankah itu ponsel yang kemarin? Aku kira sudah diberikan pada Nyonya Naira." "Aku tidak pernah mengatakan ponsel ini untuk Naira," Kenzo berkata dengan ketus. "Kalau begitu, ponsel itu untuk Nyonya Angel," goda Jimmy. "Jim, kau mau mati ya?" hardik Kenzo. Jimmy hanya tertawa kecil mendengar ancaman dari tuannya. Mobil yang ditumpangi oleh Kenzo sudah berhenti tidak jauh dari kafe Black White. Kenzo menatap Naira keluar dari tempat kerjanya, dan tanpa terasa sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Namun, senyuman itu langsung menghilang saat ia melihat Naira masuk ke dalam mobil seorang pria. Jimmy yang paham akan situasi tersebut memberi perintah pada supir untuk mengikuti mobil yang membawa Nyonya Naira. Dan beberapa menit kemudian, mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di sebuah kafe. "Tuan, kau masih ingat kan dengan pria itu? Pria yang mengantar Nyonya Naira pulang tempo hari? Namanya Dion. Aku tahu," Kenzo memotong perkataan Jimmy. "Pak Dion selama ini sering mengantar Nyonya Naira pulang. Dari Nyonya Naira sebelum menikah dan sampai sekarang," Jimmy menerangkan pada Tuan Kenzo. "Dan sepertinya Pak Dion memiliki perhatian lebih pada Nyonya Naira." Jimmy berbicara dengan sangat hati-hati karena tidak ingin membuat Tuan Kenzo marah. Kenzo yang mendengar semua penjelasan dari Jimmy hanya diam saja dengan ekspresi datar di wajahnya. Tatapannya masih tertuju pada Naira dan Dion yang terlihat dari dalam mobilnya. "Jim, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Kenzo berkata dengan sangat tegas. "Baik, Tuan." Jimmy keluar dari mobil menuju ke tempat duduk Nyonya Naira. Flashback off. "Jadi, apa yang ingin kau katakan?" tanya Naira dengan mulut yang penuh oleh makanan. "Naira, aku mencintaimu. Maukah kau?" Naira tersedak makanan. "Nay, kau tidak apa-apa kan?" Dion mengambil air minum untuk Naira. Aku tidak apa-apa." Naira meminum air yang tadi diberikan oleh Dion. Untuk perkataan tadi, jadi maukah kau menjadi kekasihku?" Dion menatap intens wajah Naira. Yang tadi itu seriusan. Aku kira kau sedang bercanda." Naira berusaha untuk tersenyum. "Bagaimana ini? Kenapa Dion tiba-tiba mengatakan cinta padaku? Andai dari dulu Dion mengatakan cintanya padaku, pasti dengan senang hati aku menerimanya. Tapi sekarang..." gumam Naira dalam hati. "Tentu saja aku serius. Aku baru menyadari kalau kau ternyata aku mencintai dan tidak ingin kehilangan dirimu. Jadi kau mau kan menjadi kekasihku?" Aku... Naira bingung harus menjawab apa. "Selamat malam, Nyonya." Suara seorang pria dari arah belakang membuat Naira dan Dion terkejut. Mulut Naira bahkan sampai menganga lebar saat mengetahui siapa yang menyapa dirinya. Dan nih orang tiba-tiba muncul. Jangan-jangan beruang kutub juga ada di sekitar sini." Gumam Naira. Kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri mencari sosok Tuan Kenzo. "Maaf, Anda siapa?" tanya Dion pada pria yang berpakaian setelan jas hitam yang berdiri di samping Naira. Jimmy hanya menoleh sesaat ke arah Dion tanpa menjawab pertanyaan pria itu. Tatapan matanya kembali menatap Nyonya Naira. "Nyonya, Anda sudah ditunggu Tuan di mobil." "Tuh kan benar beruang kutub ada di sini," gerutu Naira. Jimmy yang mendengar perkataan Nyonya Naira yang menyebut Tuan Kenzo dengan sebutan beruang kutub hanya bisa menahan tawanya. "Beruang kutub? Di sini ada beruang kutub?" tanya Dion dengan wajah yang bingung. Tidak ada. Tadi itu... Sudahlah. Nanti aku jelaskan padamu. Sekarang aku harus pulang." Naira mengambil tasnya, berdiri hendak meninggalkan tempat itu.
tunggu dulu Nai. Kenapa tiba-tiba kau pulang? Kalau kau mau pulang, biar aku antar. Dion menahan tangan Naira. Dion, Tuan, tolong lepaskan tangan Nyonya Naira. Jimmy berkata dengan suara yang tegas. Dia tidak ingin tuannya melihat Dion memegang tangan Nyonya Naira. Kau ini siapa? Tiba-tiba datang menyuruh Naira pulang. Dion mendekat ke arah pria yang sudah merusak suasana di antara dirinya dan juga Naira. Dion, nanti aku jelaskan. Sekarang aku harus pulang. Naira berjalan meninggalkan Dion. Tapi Dion berusaha mengejar Naira. Namun, langkah kakinya dicegat oleh pria itu. Sebaiknya Anda jangan membuat masalah Tuan. Jimmy kemudian berjalan mengikuti Nyonya Naira. Hei, tunggu! Dion yang masih tidak terima hendak menyusul Naira dan pria itu. Tapi langkahnya terhenti saat ada beberapa orang berjas hitam mengelilinginya. Tuan, sebaiknya Anda tidak membuat masalah, ucap salah satu pria berjas hitam. Dion yang memahami situasinya yang tidak menguntungkan karena hanya seorang diri, hanya bisa diam melihat Naira pergi bersama pria yang menurutnya aneh. Siapa pria itu? Dan ada hubungan apa antara Naira dan pria-pria ini? Dion berharap Naira akan menjelaskan semua ini kepadanya. Di dalam mobil, Naira yang sudah masuk ke dalam mobil Tuan Kenzo merasakan hawa dingin dari pria yang duduk di sebelahnya itu. Tuan, kenapa tiba-tiba Anda ada di sini? Tanya Naira dengan hati-hati. Dia tidak ingin membuat Tuan Kenzo marah lagi. Karena jika Tuan Kenzo marah, ujung-ujungnya dia akan kena hukuman lagi. Ogah banget kalau harus dicium paksa lagi. Naira bergumam dalam hatinya, memegang bibirnya yang sudah tidak perawan lagi. Tuan Kenzo hanya diam, melirik ke arah Naira yang sedang memegang bibirnya sendiri. Dasar gadis bodoh, pasti dia takut aku cium lagi, gumam Kenzo dalam hati. Tuan, ditanya kok diam saja? Tuan sakit ya? Naira menatap ke arah Tuan Kenzo, namun yang ditanya hanya diam saja. Ish, wajahnya saja yang tampan, tapi sayang gagu. Naira keceplosan dan langsung menutup mulutnya dengan tangan. Gawat, dia ngerti arti gagu nggak ya? Naira menatap cemas ke arah Tuan Kenzo. Gagu. Kenzo mengerutkan keningnya. Jim, scoprir il significato della confusione linguistica. Cari tahu apa arti gagu. Kenzo berbicara menggunakan bahasa Italia agar Naira tidak mengerti. Dengan segera Jimmy membuka Mbah Google untuk mencari arti kata gagu. Naira yang mendengar Kenzo berbicara menggunakan bahasa asing dengan Jimmy hanya bisa diam karena Naira tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Tuan Kenzo. Sir, no posso parlare, jawab Jimmy sambil menahan tawanya. Nyonya Naira berani sekali mengatakan kalau Tuan Kenzo tidak bisa berbicara. Berani sekali gadis bodoh itu mengatakan aku tidak bisa bicara. Gumam Kenzo dalam hati, melirik tajam ke arah Naira. Tapi tadi dia mengatakan tampan, berarti dia mengakui kalau aku tampan. Kenzo tersenyum tipis. Malui di sesono bello, tapi dia bilang aku tampan. Kenzo tertawa penuh kemenangan. Jimmy hanya menghela nafasnya. Baru kali ini seorang Kenzo Arbeto bahagia disebut tampan oleh seorang wanita. Mereka ngomong apaan ya? Tuan Kenzo sampai tertawa seperti itu? Gumam Naira menatap Tuan Kenzo dengan wajah yang bingung. Ragazza stupida, gadis bodoh. Kenzo berbicara pada Naira dengan seringai di wajahnya. Naira yang melihat seringai di bibir Tuan Kenzo sudah menebak pasti dirinya sedang dikata-katain. Tadi bilang apa Tuan? Jangan bisanya ngeledek pakai bahasa apa tadi? Zastup apa gitu? Naira menggerutu dengan wajah yang kesal. Kenzo yang melihat wajah Naira kesal semakin tertawa keras. Dasar jalma gelo. Naira memaki Tuan Kenzo. Emang situ doang yang bisa pakai bahasa asing, aku juga bisa. Gumam Naira dengan tawa yang mengejek. What jalaelo? Jimmy, apa artinya tadi? Kenzo bertanya pada Jimmy.
Nyonya, tadi Anda mengatakan apa? Jal apa? Tanya Jimmy balik pada Nyonya Naira. Naira yang melihat Tuan Kenzo dan Jimmy kebingungan langsung tertawa cekikikan. Pusing dah pala lu berdua, cari no sono di mbah Google. Tawa Naira memenuhi seluruh ruang mobil. Kenzo yang melihat Naira tertawa semakin keras jadi merasa kesal sendiri. Jim, kau payah, Kenzo berkata dengan dingin. Jimmy yang mendengar hanya bisa menghela nafasnya. Anda sendiri juga payah, Tuan, gumam Jimmy dalam hati. Naira yang melihat Tuan Kenzo kesal semakin tertawa keras. Sakit, Tuan. Kening Naira disentil oleh Kenzo dan Naira mengelus keningnya. Kau itu sudah membuatku kesal. Tidak ada yang boleh membuat aku kesal. Kenzo menatap tajam pada Naira. Sial, baru kali ini aku ditertawakan oleh orang, apalagi oleh gadis bodoh seperti Naira, gumam Kenzo dalam hati. Iya, Tuan. Naira menghela nafasnya dengan berat. Tuh kan, kalau berdebat pasti selalu aku yang salah, dan ujung-ujungnya aku juga yang dihukum. Gumam Naira mengerucutkan bibirnya. Mansion kedua. Mobil sudah sampai di depan pintu mansion. Dengan segera, Kenzo, Naira, dan Jimmy turun dari mobil. Naira, kemarikan ponselmu. Ponselku, untuk apa, Tuan? Tanya Naira. Kenzo diam saja. Matanya menatap tajam pada Naira. Ini, Tuan. Mau tidak mau Naira menyerahkan ponselnya karena diintimidasi oleh tatapan si beruang kutub. Kenzo mengambil ponsel Naira lalu melemparkannya ke arah Jimmy. Buang ponselnya. Kenzo langsung masuk ke dalam mansion. Baik, Tuan. Jimmy mengambil ponsel milik Nyonya Naira dan menaruhnya di saku jas. Apa? Tunggu, kembalikan ponsel aku, Tuan Jimmy. Pinta Naira berusaha mengambil ponselnya. Namun, gerakannya kalah cepat karena Jimmy sudah masuk ke dalam mobil tanpa memperdulikan Nyonya Naira. Dan Naira hanya bisa memandang mobil yang dikendarai oleh Jimmy sudah menjauh dari mansion Tuan Kenzo. Dasar beruang kutub. Naira masuk ke dalam mansion mencari keberadaan Tuan Kenzo. Tuan, tunggu. Naira berlari kecil mengejar Tuan Kenzo yang sudah berjalan menaiki anak tangga. Tuan? Belum sempat Naira meneruskan perkataannya, Tuan Kenzo sudah menyodorkan sebuah kotak kepadanya. Apa ini? Naira membuka kotak tersebut. Wah, ponsel bagus sekali. Ini pasti mahal. Matanya berbinar-binar. Pakai ponsel itu agar aku bisa menghubungimu. Kenzo berbicara dengan suara beratnya. Ini untuk aku, seriusan? Tanya Naira dengan senyum bahagia. Tapi card SIM aku ada di ponsel yang kau berikan pada Jimmy. Keluh Naira. Di ponsel itu sudah ada nomor baru untukmu. Tapi... Naira tidak meneruskan perkataannya saat melihat mata Tuan Kenzo yang menatapnya dengan tajam. Lebih baik aku diam. Naira bergumam dalam hati. Gadis baik. Kenzo tersenyum, lalu berjalan menuju bedroom. Siapkan pakaian gantiku, teriak Kenzo dari dalam bedroom. Sabar Naira, diam itu adalah emas. Naira mengusap-usap dadanya sambil melangkah ke lemari pakaian untuk menyiapkan pakaian ganti. Sambil menunggu Tuan Kenzo selesai membersihkan tubuhnya, Naira mengutak-ngatik ponsel barunya. Ia menekan tombol kotak dan hanya ada satu nama yang tertulis di situ, My Husband. Ya ampun, My Husband, apa aku tidak salah? Gerutu Naira, lalu mengubah nama itu menjadi beruang kutub. Haha, ini baru benar. Naira tertawa geli, lalu berselfie ria dengan ponsel baru miliknya. Beberapa saat kemudian, bau apa ini, wangi sekali. Naira menengok ke belakang, menatap Tuan Kenzo yang berdiri dengan handuk di atas pinggang. Rambutnya basah dengan tubuh yang terlihat kekar dengan otot six-pack di perutnya. Sungguh pemandangan yang bisa menggoda iman. Dan tanpa disadari,
mulutnya sudah menganga dengan lebar. "Tutup mulut dan hapus air liurmu." Kenzo berjalan mengambil pakaian gantinya. Dengan cepat, Naira langsung mengelap bibirnya. Air liur apaan? Naira yang kesal karena sudah dikerjai oleh Tuan Kenzo langsung bergegas masuk ke bedroom. Naira lebih memilih masuk ke dalam bedroom daripada melihat Tuan Kenzo yang berganti pakaian. Kenzo yang sudah mengganti pakaiannya langsung menuju tempat tidur dengan laptop di tangannya. Naira yang sudah selesai membersihkan tubuhnya berjalan keluar dengan menggunakan bathrobe. Wajahnya terkejut saat melihat Tuan Kenzo yang berada di atas tempat tidur. Tumben banget masih ada di kamar. Biasanya langsung ke ruangan kerja. Gumam Naira berjalan mengambil pakaian gantinya di dalam lemari. Tuan, bisa tidak keluar dulu? Aku mau ganti baju. Pinta Naira. Kalau mau ganti pakaian, ganti aja. Lagi pula aku tidak akan tertarik pada tubuhmu yang jelek itu. Kenzo berbicara tanpa ekspresi sedikit pun. Matanya masih menatap layar laptop miliknya. Ya ampun. Naira langsung menuju bedroom berganti pakaian. Dan setelah selesai langsung menuju sofa untuk tidur. Kenzo yang masih fokus dengan layar laptopnya hingga tengah malam baru menyadari kalau Naira sudah tertidur dengan pulasnya di atas sofa. Kenzo berjalan mendekati Naira, melihat wajahnya dari dekat. "Kenapa jantung aku berdegup dengan keras?" Kenzo memegang dadanya, lalu secara refleks mengangkat tubuh Naira, memindahkan ke atas tempat tidur. Dasar gadis bodoh, kalau sudah tidur seperti orang pingsan saja. Kenzo ikut berbaring di samping Naira, memeluk gadis bodoh itu dengan erat. Halo Sobat Melonku, terima kasih sudah setia mendengarkan kisah Naira dan Tuan Kenzo. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.